loh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Triastri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sira. Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Pritaningsih. Hai, nama saya Nurmasa Shadia. Hai, nama saya Kurnia Jiwa Putri. Baik, karena wawancara kami di SMA Muhammadiyah 23 Jakarta
tidak bisa dilakukan secara langsung ke tempat sekolah tersebut, maka di sini saya akan menafsirkan ulang apa itu isi dari hasil wawancara kami. Nah, yang pertama kami itu mewawancarai kepala sekolah mengenai kultur sekolah gitu. Yang pertama, apa saja visi dan misi yang ada di sekolah ini. Visinya itu terbentuknya peserta didik yang diimbangi dengan takwa dan iman yang kuat agar menjadi sosok individu yang dapat bersaing di era global ini. Misinya membantu siswa mengenali potensi dirinya, mengaktifkan ekstrakurikuler agar siswa dapat menggali potensi dirinya. Intinya itu agar ilmu, pengetahuan, dan keterampilannya dapat seimbang. Lalu pertanyaan selanjutnya, karakteristik umum yang seperti apa yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, di sini kepala sekolah itu menjawab karakteristik yang harus dimiliki di dalam diri peserta didik itu kemampuan pengetahuan dan skill diimbangi dengan keimanan, soleh atau solehah, bersikap baik dan santun, dan karakter yang sudah ada yang terlihat di lapangan seperti pada umumnya anak remaja. Nah, siswa dan siswi Muhammadiyah ini yang Ibu Farida bicarakan kebanyakan aktif, di mana Ibu Farida tidak bisa melihat anak yang pintar dilihat dari segi prestasi atau akademiknya saja. Contohnya di SMA Muhammadiyah ini salah satu siswa itu berprestasi dan aktif di eskul olahraga atau paduan suara, dan notabelnya non akademik. Kami sebagai guru tetap selalu mengapresiasi siswa-siswa tersebut. Pertanyaan selanjutnya, kami menanyakan struktur organisasi dan tata usaha atau tata kerja yang berada di SMA Muhammadiyah tersebut. Yang pertama ada PCM. PCM itu adalah pimpinan cabang Muhammadiyah. Di bawah PCM Muhammadiyah itu ada PCM Durensawit. Nah, dan ada Majelis Pendidikan SD dan Sekolah Menengah, yaitu disebut sebagai Majelis Bikdasemen. Lalu di bawahnya ada kepala sekolah, yaitu Bapak Ahmad Akhyar. Lalu ada wakil pertama bidang kurikulum dan prasarana, yaitu adalah Ibu Dini. Lalu wakil kedua bidang kesiswaan, yaitu Pak Wahyu. Lalu ada bendahara sekolah, guru-guru, wali kelas, guru BK, serta karyawan-karyawan. Lalu bagaimana sih tata kerja yang berada di SMA Muhammadiyah 23 Jakarta tersebut? Sama seperti pada sekolah khalayak umumnya. Yang membedakannya, wali kelas berkolaborasi dengan guru BK untuk melihat keadaan di lapangan itu seperti apa. Dan jika ada sesuatu yang berkaitan dengan siswa, bisa langsung dikomunikasikan ke bidang kesiswaan. Tetapi bisa ditampung atau dikendalikan dulu ke guru BK dan wali kelas. Lalu pertanyaan ketiga, peraturan dan tata tertib sekolah yang berada di SMA Muhammadiyah 23 Jakarta. Yang pertama, peraturan itu tidak boleh bermake up, memakai seragam yang panjang sesuai dengan ketentuan, atau tidak boleh memakai seragam yang pendek dan ketat. Penggunaan barang-barang yang tidak diperbolehkan seperti rokok di lingkungan sekolah. Di sekolah ini tidak menggunakan sistem poin seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Sudah terdapat peraturan tertulis serta sanksi-sanksinya apabila ada yang melanggar. Dalam peraturan tertulis sebagai 3 golongan pelanggar, yaitu ada ringan, sedang, dan berat. Lalu bagaimana upaya sekolah untuk menciptakan suasana tenang dan nyaman di dalam proses pembelajaran? Pembelajaran tersebut kita akan melaksanakan program Goes to Campus yang dapat memotivasi peserta didik dalam memproses pembelajaran, berkolaborasi dengan IPM atau OSIS yang dapat membuat peserta didik lebih semangat bersekolah. Selama PPJ, sekolah memperkuat komunikasi dengan orang tua siswa agar guru-guru tahu bagaimana perkembangan siswanya dan tidak terlalu untuk menekan siswa. Selanjutnya pertanyaan keempat, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah itu apa aja? Nah, kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah. Jadi sebelum pandemi itu upacara setiap hari Senin itu selalu dilakukan. Lalu ada tadarus di lapangan. Pada saat pandemi tetap ada tadarus, tetapi melalui daring atau menggunakan Zoom meeting setiap hari Senin dan Jumat. Kultum dan upacara hari-hari besar itu dilakukan sebelum COVID ya.
Lalu berapa kali sih dalam satu semester rapat guru atau briefing dilaksanakan. Nah, kondisional ya teman-teman. Di sini idealnya sebelum masuk mulai sekolah selalu ada rapat seperti rapat pembagian tugas, rapat tentang kurikulum atau teknis dalam mengajar. Semenjak di awal-awal pandemi, sekolah Muhammadiyah 23 Jakarta lebih sering rapat. Rapatnya itu khusus tim yang mengelola siswa kelas 12 untuk ke perguruan tinggi. Rapat seperti pembagian rapot dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan kelima, kegiatan-kegiatan rutin berupa kulikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, apakah terdapat kegiatan kokurikuler? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya, dan jika tidak ada, bagaimana? Nah, di sekolah ini tuh tidak ada kegiatan kurikuler karena adanya pandemi ini ya teman-teman. Lalu apakah terdapat kegiatan kokurikuler? Jika ada, bagaimana pendapatnya? Nah, ada kegiatan kokurikuler itu, yaitu seperti kegiatan pendalaman materi untuk kelas 12 saja. Lalu apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat di sekolah ini? Pada awal pandemi tidak bisa mengaktifkan ekskul. Nah, jadi hanya ada pramuka saja yang aktif. Lambat laun ada ekskul yang aktif juga. Ekstrakurikuler juga ada di SMA Muhammadiyah 23 Jakarta, yaitu KIR, PMR, pramuka, atau di dalam Muhammadiyah itu disebut sebagai Hizbul Watol, paduan suara, keputrian, basket, voli, dan lain sebagainya. Lalu apa saja peran guru dalam membina kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler? Perannya itu membuat jadwal pertemuan kepada anak-anak yang melalui Zoom, memberikan materi yang akan dibahas dan lain sebagainya. Selain itu, peran guru itu memotivasi dan mendukung apa saja yang siswa atau siswi tersebut ingin dilakukan gitu. Langsung pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilaksanakan di sekolah? Nah, karena SMA ini adalah SMA Muhammadiyah, yaitu SMA Islam, maka SMA ini rutin melakukan tadarus pagi, kultum yang juga melibatkan anak murid dengan cara bergilir dari setiap pertemuan. Mengapa selalu diadakan kultum? Karena ini adalah melatih untuk berbicara di depan banyak orang gitu. Lalu sudah selesai pertanyaan untuk kepala sekolah. Lalu di sini ada pertanyaan atau mewawancarai guru pamong. Yang pertama, kegiatan pembelajaran secara luring atau daring yang dilakukan saat pandemi itu apa aja gitu. Pastinya berbeda dong, pembelajaran secara daring dan pembelajaran secara offline. Maka di sini guru pamong tersebut menjawab, kegiatan dikolaborasikan dengan menggunakan aplikasi Zoom, tetapi tidak terlalu sering menggunakan Zoom dalam setiap pertemuan, memberikan tugas dengan deadline yang tidak terlalu mepet atau tidak membuat siswa itu tertekan gitu. Guru sangat memperhatikan siswa agar tidak terlalu tertekan dalam kegiatan pembelajaran secara daring atau luring. Jadi guru tetap memberikan deadline dan tidak pernah mepet dalam memberikan deadline. Lalu proses penilaian dilakukan dalam pembelajaran luring atau daring. Bagaimana proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran luring atau daring? Nah, proses penilaian sama seperti pada pembelajaran offline atau tatap muka, seperti penilaian ulangan harian PTS dengan menggunakan Google Form atau online. Penilaian ulangan harian PTS dengan menggunakan Google Form atau online, penilaian sikap didapatkan dari komunikasi dari orang tua. Apakah anaknya susah bangun pagi ataukah anaknya bisa mengatur waktu dengan baik, menunda-nunda pekerjaan atau tugas sekolah, terlalu banyak bermain. Itu pun salah satu poin terpenting menjadi penilaian dengan cara mengomunikasikannya dengan orang tua atau wali murid. Lalu pertanyaan selanjutnya, kendala apa yang ditemui selama pembelajaran luring atau daring? Apa saja sih kendalanya gitu? Jadi kendalanya adalah teknis proses belajar. Misalnya kita tidak bisa melihat apakah anak atau siswa itu benar-benar mendengarkan atau standby di dalam ruang Zoom. Jadi kita tuh tidak bisa tahu gitu anak siswa ini tuh kemana atau sedang apa jika tidak ada di Zoom. Selain itu, faktor sekeliling siswa tersebut yang kurang baik dapat mengganggu atau membuatnya tidak dapat fokus dalam proses pembelajaran. Solusinya, guru berusaha untuk tidak
untuk berusaha untuk bisa mengandalkan blended learning dengan menyiapkan semuanya dengan matang. Jadi solusinya itu harus tatap muka. Guru maupun siswa bisa konsul ke guru BK jika ada masalah atau kendala yang dialami. Lalu motivasi siswa selama pembelajaran luring atau daring. Jadi motivasi yang seperti apa sih untuk meningkatkan rasa semangat belajar peserta didik selama pembelajaran luring atau daring ini? Memberikan motivasi dengan ucapan atau perkataan agar mereka tetap semangat diawali proses pembelajaran. Pokoknya siswa itu harus tetap semangat agar nanti pada saat tatap muka rasa semangatnya semakin bertambah dan menyambung dalam proses pembelajaran. Agar guru BK juga memberikan motivasi dengan selalu meyakinkan siswa agar tetap semangat dan produktif ya pastinya. Lalu pertanyaan terakhir, apakah SMA Muhammadiyah 23 Jakarta sudah melakukan persiapan untuk melaksanakan sekolah tatap muka atau bagaimana pelaksanaannya? Sejauh ini dan beberapa minggu ini pihak sekolah sudah melakukan rapat guru dan menunggu proses selanjutnya. Pelaksanaannya mengikuti keputusan yang diberikan dari pusatnya seperti pada hari Senin untuk anak kelas 10 dan hari Selasa tidak masuk untuk menetralisasikan sekolah. Hari Rabu untuk kelas 11 dan hari Kamis mensterilisasi dan terakhir hari Jumat untuk kelas 12. Sekian dari saya, itu adalah wawancara yang kami lakukan dengan guru pamong maupun kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 23 Jakarta. Maka SMA tersebut adalah SMA Islam ya teman-teman, yang dimana selain mementingkan pembelajaran gitu. Jadi SMA ini tuh mementingkan berakhlakul karimah, bagaimana cara dia beragama dan lain sebagainya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf.